Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini Senin 2 Maret 2026, kita bersyukur karena Tuhan begitu ajaib mengawal setiap langkah hidup kita. Mari sebelum kita memulai hari ini, kita sediakan waktu sejenak untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu yang kami rasakan. Kasih-Mu yang tidak berkesudahan membuat kami selalu rindu untuk terus memahami dan mendalami kehendak-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong dan memberikan hikmat sehingga kami menjadi paham dan kiranya kami dimampukan melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, renungan pagi ini diberi judul Mari Mendengarkan, bukan hanya mendengar. Bacaan yang mengiringi judul ini diambil dari kitab Wahyu pasal ketiga, ayatnya yang ke-22, yang demikian bunyinya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu Saudara-saudari, mendengarkan ternyata berbeda maknanya ya dengan kata mendengar. Based on true story, kisah ini pernah difilmkan dengan judul The Miracle of Kathy Miller. Kathy nyaris lumpuh total akibat suatu kecelakaan. Ia bahkan sulit berkomunikasi karena kehilangan sebagian kesadarannya. Namun akhirnya ia dapat bangkit, bahkan berlari. Mengapa? Karena sang ibu tidak pernah berhenti bersuara di telinganya, memberikan semangat hidup dan mengisahkan hal-hal yang membangkitkan gairah hidupnya. Dan ini intinya, Kathy bertindak. Pada suatu waktu seorang teman menghampiri saya dan mengatakan bahwa hatinya dipenuhi dengan kehampaan. Padahal ia mengatakan sudah rajin saat teduh, rajin membaca firman Tuhan, rajin ke gereja mendengarkan firman-firman yang disampaikan oleh pelayan-pelayan Tuhan. Namun tidak ada satupun dari firman itu yang tinggal di hatinya. Ia bertanya apakah ia terlalu sering mendengarkan firman sampai-sampai firman-firman itu membuat pikirannya penuh. Saya menjawab, kamu terlalu sering mendengar tetapi tidak mendengarkan. Hearing without listening. Demikian juga halnya dengan jemaat di Laodikia yang ditegur Tuhan Yesus. Mereka merasa sudah beribadah dengan benar, rutin melakukan ibadah, namun hidupnya tetap suam-suam kuku. Mereka mendengar, tetapi tidak mendengarkan. Tuhan Yesus berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Dengan mendengarkan, kita dapat mengenal pribadinya lebih dekat dan kita pun menjadi tahu apa yang dikehendakinya untuk kita. Mendengarkan adalah tindakan paling awal untuk melakukan kehendaknya. Sedangkan mendengar saja belum tentu berarti kita punya niat untuk melakukan. Jika kita bersedia mendengarkan, itu berarti kita pun bersedia melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon ampun apabila kami seringkali hanya mendengar suara-Mu saja. Kami tidak mendengarkan-Mu sehingga hidup kami suam-suam kuku.
Tolong kami Tuhan agar setiap hari dimampukan mendengarkan isi hati-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Dan kami terus memiliki relasi yang intim dengan-Mu dalam hidup kami sehari-hari, sehingga hidup kami menjadi bermakna. Engkau pakai kami untuk menjadi berkat. Nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.